Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu pagi hari ini tanggal 7 Mei 2023. Hari Minggu, harinya Tuhan. Mari setiap Bapak Ibu semua berbondong-bondong datang kepada Yesus. Sebab Tuhan berfirman dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan semakin mendekat. Amin. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita mau senantiasa mau setia sama Tuhan. Hadir dalam pelayanan, hadir dalam ibadah, hadir dalam setiap kesempatan-kesempatan yang berhubungan dengan persekutuan kita dengan vertikal dengan Tuhan Yesus, supaya kita makin hari makin dibentuk, makin pertajam iman kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dibentuk menjadi serupa dengan Yesus, karena hanya Dia sumber satu-satunya kehidupan kita. Oh, saya tidak pernah bosan. Mari kita mau dekat bersama Yesus dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tema pada minggu pagi hari ini, bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Amin. Bapak Ibu bisa dipelihara sama Tuhan bersama saya sampai detik ini, karena perbuatan Tuhan yang amat baik, luar biasa. Kasihnya Tuhan sungguh luar biasa, agung dan ajaib. Itu bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kita mau makin setia sama Tuhan, supaya nanti kalau sangkakala berbunyi Yesus datang, kita diangkat layak masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Gunakan syukur padamu Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nanti kita baca di dalam Yesaya pasal 12 dari ayat 1 sudah dikatakan bersyukur kepada Tuhan. Bukan bersungut-sungut, tapi bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan, perlindungan, berkat, dan segala macam-macam tak terbatas kasih Tuhan yang sudah nyata di dalam kehidupan kita. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Mari kita menjadi anak Tuhan yang berkualitas. Anak Tuhan yang berkualitas adalah Tuhan selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu andalkan Tuhan, dan kita cinta Yesus, menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Gunakan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta
kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, amin, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang maha sempurna, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, Bapa-Ku, Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku dan pikiranku, hatiku, untuk kami membaca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, Tuhan, sucikanlah hidupku. Terima kasih, segala puji, hormat untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Nama Yesus yang agung sempurna, segala kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Sementara izinkan kami hamba-Mu baca firman-Mu, ya Bapa. Kami adalah anak-Mu, Bapa. Kami hamba-Mu dan milik-Mu. Kau bentuk setiap langkah hidup kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Peribadatan ibadah tadi sudah saya bacakan. Jangan kita tinggalkan pertemuan-pertemuan yang biasa kita kerjakan, karena di dalam ayat janji Tuhan. Janji Tuhan saya mau baca di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Ada janji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanan. Ini janji Tuhan, memberkati kehidupan kita dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Ada jaminan Tuhan, bukti nyata. Saya tidak pernah sakit di dalam perlindungan Tuhan. Termasuk Bapak Ibu Saudara semua tidak pernah sakit. Saya yakin Bapak Ibu semua sehat. Katakan sehat dalam nama Yesus. Sehat rohani, sehat jasmani. Supaya dalam rangka hidup ini sehat, senantiasa memuliakan Tuhan. Hidup menjadi perkenanan Tuhan. Pokoknya hidup ini tujuannya, visi misi kita, semuanya sentralnya Tuhan Yesus. Visi sentral Tuhan, misi kita melayani jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa yang kita layani itu juga sama menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatan yang mulia, agung, ajaib, sempurna. Oh haleluya.
Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Nabi Yesaya, puji Tuhan. Mari kita sudah baca fase 11 semalam ya. Sekarang pagi ini fase 12 ayat 1 sampai 6. Terus kita gali firman Tuhan pagi malam. Kita terus dikenyangkan dengan perkara-perkara surgawi. Amin. Kitab Nabi Yesaya fase 12 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah marah selama-lamanya. Ada waktunya marah karena dalam rangka membangun, membentuk sifat kita. Ya, seringkali kita hidup ini menurut daging, tidak menurut Tuhan. Padahal Tuhan itu begitu baik. Ya, waktu kita bersalah sama Tuhan, harusnya upah dosa adalah maut, harus kita dihukum. Tapi kenyataannya Yesus, ya, begitu memberikan kesempatan buat kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel diberikan kesempatan supaya kembali sama Tuhan, karena Tuhan mau supaya tidak seorang pun binasa, tapi Tuhan mau setiap kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua, sungguh Allah itu berkeselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Dia satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada pribadi lain. Yesus tempatkan di atas segala-galanya sebagai Tuhan juru selamat kita. Amin. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Amin. Air bicara kehidupan. Kalau kita datang kepada Yesus, bukti nyata saya selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Beritakan firman Allah pagi dan malam. Terbukti nyata saya senantiasa sehat karena mendapatkan air kehidupan. Mendapatkan firman Allah, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan menyertai kita supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Ayat yang keempat, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi dan luhur. Amin. Mari kita semua Tuhan izinkan masih ada mulut bisa bicara, ada tangan, ada kaki, kerjalah buat Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan, dan Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Supaya tidak kita hidup di daging, tapi hidup di pimpin Roh Kudus. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita minta sama Tuhan, biar Roh Kudus tuntun hidup kita, setiap langkah hidup kita. Di ayat yang ke-5, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatan mulia, baik kalau itu diketahui seluruh bumi. Amin. Bermasmur, senantiasa memujiakan nama Tuhan. Seperti saya main gitar bermasmur, dan saya sebarkan melalui YouTube supaya orang lain mendengar bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan yang mulia dari Tuhan. Ayat yang ke-6, berserulah dan bersorak-sorai, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel. Amin. Kita bermasmur memuji nama Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam firman Tuhan. Itu karena sentralnya Tuhan Yesus sudah menjadi contoh teladan bagi kita. Yaitu sentral Tuhan Yesus. Senantiasa kita di dalam pemeliharaan Tuhan, tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Sungguh kita tidak pernah. Yang sering meninggalkan Tuhan itu kita. Tidak pernah berdoa tapi meminta berkat. Ibadah sendiri jarang-jarang. Dalam nama Yesus mari kita bangun hidup kita supaya kita roh menyala-nyala melayani Tuhan, ya. Seperti di dalam Roma pasal 11, 12 ayat 11, saya mau kasih ayat terakhir. Roma pasal 12 ayat 11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Hari Minggu, hari beribadah kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang ambil bagian pelayanan, tingkatkan pelayanan. Ya, sebab orang melayani Tuhan itu dihormati Bapa di surga. Ya, jangan kita kendor, tapi melayani pekerjaan Tuhan, ya. Sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena tadi saya katakan orang melayani Tuhan itu dihormati Bapa. Itu tertulis dalam Yohanes 12 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa di surga. Amin. Mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kata firman Tuhan, yang melayani Tuhan, ia harus mengikuti aku. Artinya ikuti firman Tuhan, ikuti Tuhan Yesus, ikuti segala-galanya, dan Tuhan akan mendengar doa kita, dan Tuhan memberkati setiap langkah hidup kita. Melangkah bersama Tuhan, karena sumber segala berkat datang dari Yesus. Biar kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut.
Apapun masalah kita hadapi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan dan menangis, berdoa kepada Tuhan. Tolong segala macam persoalan kita, sepanjang Yesus yang sanggup menolong kita, tidak ada pribadi lain. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab katakan, Yesusku maha sempurna, Yesusku maha baik. Yang seringkali salah bertindak keliru adalah kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kita semua diberkati Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu Bapakku Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, haleluya. Terpujilah, amin, haleluya, nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Jangan lupa nanti beribadah keberuntungan hari Minggu. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya percaya yang sakit disembuhkan, yang datang segala macam pergumulan ada kemenangan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan sukacita. Sakit berjumpa dengan Yesus, ada sukacita dan ada kehidupan yang baru. Bertobat dalam nama Yesus. Setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah.